Sobat Bea Cukai Bojonegoro, selamat datang di podcast hari ini. Podcast kita yaitu Beriman, berbicara integritas itu menyenangkan. Kita dalam rangka podcast hari ini itu Road to Hapordia 2024. Nah, sekarang saya ditemani dengan beberapa narasumber dan juga satu pengguna jasa nih yang nggak kalah menariknya gitu. Nah, ini kita ada di sini Mas Adit dari kantor Bea Cukai Bojonegoro sebagai anggota Paksi satu-satunya ya Mas ya? Iya. Sejak kapan Mas? Sejak tahun 2022. 2022, gila udah 2 tahun ya guys. Nah, selanjutnya itu juga ada change agent dari kantor Bea Cukai Bojonegoro yaitu Mas Buyung. Sejak kapan Mas jadi change agent? Sejak baru 3 bulan yang lalu. Baru ya. Dipilihnya ini melalui apa ya Mas? Melalui forum pimpinan yang sangat ketat. Berarti emang best banget ya Mas Buyung ini ya. Jadi ada juga satu pengguna jasa yang rutin banget ke kantor Bea Cukai Bojonegoro, yaitu Mas Fandi ya. Iya. Mas Fandi bisa perkenalan dulu dong? Sebelumnya terima kasih Mbak Wina, nama saya Fandi Ahmad, saya dari Putra Jasa Perkasa yang kebetulan bergerak di bidang industri rokok. Oh gitu. Udah berapa tahun Mas berarti Mas berhubungan dengan kantor Bea Cukai? Kalau untuk saya itu kebetulan hampir 2 tahun. Udah lumayan lama Bergerak di ya. bidang ini yang berhubungan langsung dengan Bea Cukai. Berarti udah kenal banget ya sama pegawainya ya. Apalagi hampir setiap hari kan. betul banget. Oke. Yaudah kita lanjut aja ya pembahasan selanjutnya. Nah Mas Adit, Ya. yang ada di pikirannya Mas Adit nih, apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Ya. Jadi korupsi secara harfiah itu bisa kita artikan sebagai segala sesuatu yang tidak baik. Bisa berarti keburukan, kebusukan, ataupun penyelewengan. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara ataupun perusahaan yang nantinya akan menguntungkan diri sendiri ataupun golongannya. Mas, kalau kita lihat di berita-berita di medsos nih ya, itu kan banyak banget ya kan pejabat atau ASN itu masih melakukan korupsi itu Mas. Nah, apa sih yang nyebabin kenapa pejabat tersebut itu kok melakukan korupsi ya? Jadi dari sekian banyak korupsi yang terjadi itu memang bermacam-macam latar belakang penyebabnya. Namun menurut Gon teori, latar belakang terjadinya tindakan korupsi dibagi menjadi 4, Mbak Wina. Yang pertama yaitu corruption by need. Nah, di sini maksudnya adalah korupsi dilakukan karena memang kebutuhannya dia itu kurang dibandingkan dengan penghasilan resminya. Kemudian yang kedua adalah corruption by greed, yaitu korupsi yang dilakukan karena dorongan gaya hidup. Dia ingin dianggap lebih kaya, lebih wah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu korupsi by opportunity, yaitu tindakan korupsi yang terjadi karena adanya pertemuan antara niat dan kesempatan. Kemudian yang terakhir yaitu corruption by exposure, yaitu korupsi yang terjadi karena adanya tekanan, baik tekanan dari atasan maupun tekanan dari lingkungan sekitarnya. Oh gitu ya Mas Dit ya. Nah kalau gitu kita sebagai ASN nih Mas, gimana caranya kita membentengi diri kita supaya kita tidak melakukan tindakan korupsi itu sendiri? Salah satu upaya yang bisa kita lakukan agar kita tidak terjerumus dalam tindakan korupsi yaitu penguatan integritas, bahwa integritas adalah benteng terkuat kita, fondasi kita. Bagaimana Bu Menteri Keuangan juga selalu menekankan bahwa integritas adalah identitas kita sebagai ASN Kemenkeu, karena integritas sendiri artinya adalah kesesuaian antara pola pikir dari hati yang luhur dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Nah kalau gitu berarti menurut Mas Adit, orang seperti apa sih yang berintegritas itu? Orang yang berintegritas bukanlah orang yang tidak pernah salah, bukan orang yang suci. Namun, orang yang pernah melakukan kesalahan, namun dia berani mengintrospeksi diri, berani mengakui kesalahannya, melakukan koreksi, perbaikan, dan berjanji bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi. Adapun ciri-ciri orang yang telah memiliki integritas yang baik, yaitu
salah satunya dia menjadi teladan yang baik di lingkungan sekitarnya. Nah terakhir ya Mas, menurut Mas Adit sebagai ASN, kedepannya ini nanti ada nggak sih hambatan-hambatan dalam menegakkan integritas itu sendiri? Salah satu hal yang cukup sulit bagi kita untuk selalu menjaga integritas adalah konflik kepentingan. Tidak bisa kita pungkiri, kita sebagai orang Timur yang menjunjung tinggi adat istiadat, kesopanan, rasa ewuh pakewuh itu sedikit banyak akan mempengaruhi profesionalisme kita dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN, khususnya di Kementerian Keuangan. Bahwa konflik kepentingan di posisi manapun akan selalu berpotensi untuk merusak integritas kita. Salah satu contohnya, jika kita melayani pengguna jasa, ternyata pengguna jasa tersebut adalah masih saudara kita sendiri, maka itu akan timbul rasa untuk memberikan semacam pelayanan yang lebih daripada pengguna jasa yang lain. Walaupun hal tersebut tidak selalu datang dari kita, tapi bisa juga dari pengguna jasa tersebut, bahwa karena ada hubungan persaudaraan maka dia ingin merasa diistimewakan. Nah, hal tersebut seharusnya bisa kita hindari dengan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai SOP yang berlaku, karena SOP tersebut disusun sedemikian rupa untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkeadilan. Nah, tadi kan hadir juga nih Mas Buyung selaku Change Agent kantor Bea Cukai Bojonegoro. Menurut Mas Buyung nih sebagai Change Agent di kantor ya, menurut Mas Buyung ini perannya Change Agent untuk membangun integritas dan membangun anti korupsi di kantor itu kayak gimana ya Mas? Menurut saya nih, dari Change Agent sendiri itu salah satu perannya itu adalah sebagai penyambung informasi. Jadi kami sendiri itu juga menyambung dari pimpinan dan ke rekan-rekan, ke teman-teman semuanya, bahwa nantinya Change Agent ini apa sih yang mau dilakukan perubahan atau dilakukan pengembangan di kantor Bea Cukai Bojonegoro ini. Nah, salah satu contohnya kan kami sendiri sudah bulan lalu kalau nggak salah melakukan studi banding ke kantor Madiun. Jadi nanti kaitannya itu lebih ke perubahan apa yang di sana yang bagus akan kami lakukan, istilahnya implementasinya itu kita lakukan di sini. Salah satu contohnya adalah ruang belajar. Nah, di ruang belajar terus ada lagi nih contoh dari kita sendiri kan ada BBBM. Kita kemarin dievaluasi BBBM-nya. Nah, itu sendiri nilainya juga sudah bagus. Nah, itu juga salah satu dari yang sudah saya lakukan. Ada juga kami melakukan sosialisasi internal maupun eksternal terkait anti korupsi, terkait kepada pengguna jasa juga kita aktif untuk memberikan informasi bahwa ini pimpinan kami dari Bea Cukai Bojonegoro ini sangat memegang teguh integritas gitu. Jadi kalaupun ada, beliau sendiri siap dihubungi 24 jam kalaupun ada yang memerlukan bantuan atau ternyata ada yang ingin disampaikan terkait integritas, beliau sangat siap. Change Agent itu kami sebagai jembatan, kami sebagai dibilang Change Agent agen perubahan, ya kami harus memberikan contoh juga ke teman-teman apa sih yang baiknya terkait integritas itu seperti apa gitu Mbak. Kalau gitu apa aja program-program Change Agent dalam rangka menegakkan integritas yang udah dilaksanakan di sini? Kalau dari Change Agent yang tadi saya katakan, yaitu kita aktif melakukan internalisasi kepada pegawai sendiri, yang itu rutin kita lakukan kan tiap bulan, sudah jadi agenda rutin. Kebetulan saya dari KI sudah mengagendakan secara rutin kegiatan internalisasi itu, biar
teman-teman sendiri itu atau seluruh pegawai Bea Cukai Bojonegoro itu aware gitu, dan pegawai Bea Cukai Bojonegoro itu lebih berintegritas ininya, sama seperti moto Bea Cukai Bojonegoro yang cerdas berintegritas. Nah, selain itu juga kita melakukan coffee morning. Yang sudah kita lakukan tuh coffee morning, CVC juga kita ke pengguna jasa itu menyaring gitu. Apakah kita juga menyampaikan pesan-pesan kepada pengguna jasa agar kita saling menjaga integritas baik dari pegawai Bea Cukai Bojonegoro sendiri maupun dari pengguna jasa. Dan istilahnya apa ya, sambutannya juga sangat baik sih dari pengguna jasa, karena mereka juga mengapresiasi apa yang sudah kami lakukan. Kalau untuk perubahan, selain itu juga Change Agent ini melakukan perubahan yang cukup signifikan ya di lantai 1. Di situ ada ruang belajar, ada tempat untuk istilahnya sharing, bertukar pikiran, terus juga ada perubahan yang nantinya membuat pengguna jasa juga semakin nyaman di Bea Cukai Bojonegoro gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Mas Buyung dan juga Mas Adit. Apa aja sih kiat-kiat untuk menjaga integritas? Kiat-kiat menjaga integritas pada diri kita sebenarnya bisa kita mulai dari diri sendiri, dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari saat ini juga. Beberapa contoh yang bisa kita lakukan: biasakan diri untuk selalu bersikap jujur, berkata jujur apa adanya. Kemudian kita tingkatkan disiplin, baik disiplin jam kerja maupun disiplin waktu yang lainnya. Selalu bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Kita selesaikan tugas-tugas dari pimpinan dengan baik, dengan menjunjung tinggi profesionalisme. Kemudian kita juga berani jika memang itu salah. Kemudian kita juga harus selalu menjunjung tinggi komitmen dan berani jika kita merasa itu adalah kebenaran, kita pertahankan. Kalaupun kita suatu saat melakukan kesalahan, kita akui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itulah beberapa hal yang bisa kita pelajari, kita jadikan kebiasaan agar senantiasa memperkuat integritas kita. Menurut saya kiat-kiat untuk menjaga integritas itu memang berawal dari diri sendiri. Selain kita aktif mendalami, mencari ilmu terkait apa itu integritas, dan sebenarnya integritas itu sudah hampir tiap hari lah kita digaungkan. Di kantor kita masuk kantor sudah ada tulisan integritas, bahkan setiap jam 10 juga diperdengarkan itu segala terkait integritas. Nah, selain itu faktor spiritual lah yang paling dapat mengontrol kita. Contohnya kalau saya harus berbohong atau saya harus berbuat curang, itu kan bertentangan dengan apa yang agama perintah kita. Rasa diawasi oleh Allah dimanapun kita melakukan apapun, diawasi. Jadi hal itu bisa menurunkan level keinginan untuk melakukan kecurangan, korupsi, atau hal yang bernuansa negatif lah kalau kita selama bekerja. Selama kita berpegang teguh sama ajaran agama kita, hal yang baik itu insya Allah kita akan selalu dapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu Mbak Wina. Nah, kita dengerin dulu ya testimoni dari Mas Fandi. Silakan Mas Fandi. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Wina untuk mempersilahkan saya untuk memberikan testimoni. Dari saya sendiri sebagai pengguna jasa yang sudah berhubungan langsung dengan Bea Cukai Bojonegoro, testimoni yang bisa saya sampaikan yaitu yang pertama, semua layanan yang ada di sini itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lalu dari segi proses pelayanan itu juga sangat cepat sekali, sangat efisien, dari para petugas juga ramah, terus juga dalam segala merespon ada masalah itu bisa diselesaikan dengan cepat, seperti itu.
Dan ini menurut saya ini sudah yang terbaik sekali bagi Bea Cukai Bojonegoro. Oke, bener banget sih emang ya kan, integritas itu suatu bentuk pelayanan kita kepada pengguna jasa. Nah, menurut Mas Fandi, dari Mas Fandi sendiri sebagai pengguna jasa kantor Bea Cukai Bojonegoro, apa sih harapan kedepannya untuk kantor, Mas? Dari saya untuk harapan kedepannya untuk Bea Cukai Bojonegoro ini, yang pertama itu semoga tetap amanah seperti yang sekarang ini, terus juga untuk memberikan pelayanannya lebih yang terbaik lagi. Lalu untuk dari segi dengan kemajuan teknologi yang saat ini, semoga semua proses-proses yang ada di sistem Bea Cukai Bojonegoro ini lebih cepat, lebih efisien untuk kedepannya. Oke, membangun sekali ya. Ya, semoga kedepannya kantor Bea Cukai tetap memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk pengguna jasa. Iya. Waduh, pembahasannya udah mulai panas nih ya. Kalau kita lanjutkan nanti durasinya ini udah gak cukup ya. Ya udah, kita cukupin dulu ya podcast kita hari ini, podcast Beriman. Berbicara integritas itu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bea Cukai Bojonegoro,